Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Azhari. Bapak berasal dari London. London terletak di kota Banjarbaru, Landasan Ulin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alangkah lebih baik jika kita membaca. Karena apa? Karena doa adalah hal yang paling utama di dalam berusaha. Jangan sebaliknya, doa dijadikan pilihan terakhir ketika usaha gagal. Sebab usaha tidak akan menghasilkan apapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian menjadikan doa sebagai senjata utama di dalam berusaha. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad periode Mekah. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Pada hari ini adik-adik akan belajar tentang kerasulan dan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad pertama kali diajak Abu Thalib berdagang saat berusia 12 tahun. Pada waktu itu tujuan berdagang Nabi adalah negeri Syam. Nabi Muhammad belajar berdagang dengan tekun dan ulet. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti perang Fijar yang terjadi antara suku Hawazin dan suku Quraisy. Perang ini terjadi karena suku Hawazin melanggar kesucian bulan Zulqaidah yang dianggap sebagai bulan perdamaian. Peristiwa perang Fijar mengakibatkan sistem perekonomian di Mekah mengalami keterpurukan. Keadaan tersebut berjalan selama bertahun-tahun. Pada usia ini, Nabi Muhammad mendirikan Hilful Fudul, lembaga yang bertujuan membantu orang miskin dan teraniaya, baik penduduk tempat maupun pendatang. Selain menjalankan Hilful Fudul, Nabi Muhammad tetap berdagang maupun membantu pamannya. Melalui Hilful Fudul dan dunia perdagangan tersebut, kepemimpinan dan keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad semakin terkenal. Nabi Muhammad berusia 25 tahun mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang sukses. Tahukah adik-adik penyebab Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sukses? Karena Nabi Muhammad di dalam berdagang selalu jujur, ulet, ramah di dalam berdagang. Nabi Muhammad semakin terkenal ketika bermitra dengan Khadijah, saudagar wanita terkaya di Mekah. Nabi Muhammad meniagakan barang dagangan Khadijah keluar Mekah
di beberapa tempat. Khadijah sangat mengagumi ketekunan, kejujuran, dan kerja keras Nabi Muhammad. Khadijah pun menaruh hati kepada Nabi Muhammad. Keduanya menikah dan membina rumah tangga yang sakinah. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Akan tetapi, di antara ke-6 anak tersebut yang hidup dan memiliki keturunan adalah Fatimah, ibunya Hasan dan Husain. Pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau memiliki kebiasaan beruzlah atau menyendiri di Gua Hira. Kebiasaan tersebut semakin sering dilakukan Nabi Muhammad, terutama pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad beruzlah untuk menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Mekah yang masih jauh dari adab dan akhlak terpuji. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad bergegas kembali ke rumah. Selang beberapa waktu, malaikat Jibril datang membawa wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Lafal ayat tersebut sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Shadaqallahul azim, yang artinya adalah wahai orang yang berkumul, berselimut maksudnya, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 1-7. Turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW menjadi bukti atau tanda awal mula kerasulannya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Dan di antara misi-misi dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang menerima wahyu berupa Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Semua manusia harus mempercayai keyakinan tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Meskipun Nabi Muhammad lahir di Mekah, agama Islam diturunkan bagi seluruh alam. Pada awalnya Islam mulai berkembang dari Mekah kemudian menyebar ke wilayah lain. Yang kedua, menegakkan ketauhidan. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, penduduk kota Mekah memeluk ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang menyembah berhala. Mereka meletakkan berhala yang menjadi sesembahan di dekat Ka'bah. Selain itu ada penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ajaran Nabi Ibrahim pun semakin luntur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad untuk mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar.
yaitu ketauhidan yang murni. Nabi Muhammad mengajak mereka menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad hidup di tengah masyarakat jahiliyah. Mereka gemar berperang, mengonsumsi miras, berjudi, dan berpoya-poya. Sungguh sangat berat perjuangan yang harus dilakukan Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak masyarakat tersebut. Namun demikian, Nabi Muhammad tidak putus asa. Nabi Muhammad tetap mendakwahkan ajaran agama Islam dengan sabar. Beliau mengajarkan akhlak terpuji kepada masyarakat jahiliyah. Yang keempat, menghapus kasta sosial. Yang kelima, menghapus perbudakan. Nabi Muhammad berdakwah dalam 2 periode, yaitu di Mekah dan di Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi Muhammad pada awal dakwah Islam. Strategi tersebut dilakukan untuk menghindari respon negatif kaum Quraisy yang keras kepala dan selalu bersikeras mempertahankan pendapat atau sesuatu yang diyakininya. Kepercayaan itu telah turun-temurun selama ratusan tahun dipegang kuat. Selain itu, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan untuk menghindari siksaan dari kaum Quraisy yang sangat kejam. Mereka akan menyiksa siapa saja yang menyebarkan ajaran selain yang telah mereka yakini. Meskipun demikian, tidak semua kaum kafir Quraisy berwatak keras. Beberapa di antara mereka mau memeluk agama Islam dengan mudah setelah mendengar dakwah Islam. Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada orang-orang terdekat setelah turunnya surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dakwah tersebut secara sembunyi-sembunyi dilakukan kepada pihak keluarga. Pada saat proses dakwah tersebut, Nabi Muhammad gelisah karena wahyu berikutnya tidak kunjung turun. Bahkan Nabi Muhammad mengira bahwa Allah sedang menghukumnya karena telah melakukan kesalahan. Sesaat setelah itu malaikat Jibril datang dengan bawa wahyu ketiga, yaitu surah Ad-Duha ayat 1-11. Turunnya surah Ad-Duha ayat 1-11 memberi motivasi berdakwah bagi Nabi Muhammad. Melalui petunjuk Allah, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar berdakwah, menyampaikan risalah keislaman terhadap orang-orang terdekat. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian disebut as-sabiqun al-awwalun, golongan orang yang pertama masuk Islam. Mengetahui Nabi Muhammad telah melakukan dakwah secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy menolak dakwah tersebut. Mereka pun berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW seperti menyiksa umat Islam. Pemuka kaum kafir Quraisy belum puas dengan siksaan yang mereka lakukan. Mereka pun melanjutkan aksinya dengan menyuruh para penyair, diantaranya Abu Sufyan bin Al-Harith, Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Az-Zibara. Para penyair tersebut mengejek dan menghina Nabi Muhammad SAW beserta ajarannya dan kaum muslimin. Meskipun demikian, penduduk kota Mekah tidak terpengaruh. Bahkan kian hari pengikut Nabi Muhammad semakin bertambah. Pengikut Nabi Muhammad sebagian besar dari golongan orang-orang miskin, budak, dan kaum lemah. Melihat keadaan tersebut, para pembesar Quraisy yang menentang Islam berinisiatif membujuk Nabi Muhammad dengan berbagai iming-iming yang menggiurkan dengan syarat ia mau menghentikan dakwahnya. Mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menyampaikan tawaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Utbah berkata, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan perempuan cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau menghentikan dakwahmu." Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menghiraukannya. Selain membujuk Nabi Muhammad dan pengikutnya, para pembesar kaum kafir Quraisy menyiksa budak-budak mereka yang masuk Islam. Salah satu pembesar Quraisy yang melakukan hal tersebut adalah Umayyah bin Khalaf Jamhi al-Quraisy. Umayyah menyiksa budaknya yang bernama Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam. Bilal disiksa dengan siksaan fisik yang berat. Ia diikat, dilentangkan di atas pasir di bawah sinar matahari yang kemudian diletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar. Meskipun demikian, ia tidak gentar sedikit pun. Ia tetap mengatakan ahad.
Ia mengatakan bahwa Tuhan itu ahad atau hanya satu, yaitu Allah. Bilal pun kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kuatnya siksaan dan hinaan yang dilakukan para pembesar kaum kafir Quraisy mendorong kaum kafir Quraisy ibadah yang mereka salut terhadap keimanan kaum muslimin. Dengan penuh kesadaran, mereka pun memeluk Islam. Di antara orang-orang dari kafir Quraisy yang masuk Islam terdapat beberapa orang yang berpengaruh, seperti Hamzah dan Umar bin Khattab. Hamzah adalah paman Nabi, ia pemuda yang kuat dan ditakuti, sedangkan Umar bin Khattab adalah kakak dari Fatimah bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Ia dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan sangat ditakuti oleh penduduk Mekah. Keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab menambah kekuatan bagi kaum muslimin. Kekuatan Islam semakin bertambah karena umat Islam tidak hanya mendapat perlindungan dari Abu Talib dan Khadijah, tetapi juga dari Hamzah dan Umar bin Khattab. Sejak itu kaum kafir Quraisy mulai mengurangi siksaan dan hinaan kepada umat Islam secara terang-terangan. Kaum Quraisy menyadari bahwa kekerasan justru semakin menguatkan keimanan dan persatuan umat Islam. Berbagai cara tidak berhasil. Akhirnya kaum kafir Quraisy melakukan pembaikotan terhadap Nabi Muhammad. Kaum muslimin Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Surat pembaikotan tersebut ditulis di Mansur bin Ikrimah, salah seorang yang ditunjuk kaum kafir Quraisy. Isi surat pembaikotan kemudian digantung di Ka'bah. Isi surat pembaikotan tersebut yaitu kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara atau menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat atau jenazah orang Islam ke kubur. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam kecuali jika menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Pembaikotan dari kaum Quraisy menyebabkan umat Islam semakin terkurung di celah-celah kota Mekah, tepatnya di daerah Syib. Pembaikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, surat pembaikotan itu rusak dimakan rayap, kemudian disobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Am, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Jama' bin Al-Aswad. Setelah peristiwa perobekan surat pembaikotan tersebut, siksaan kaum kafir Quraisy tetap tidak terhenti. Siksaan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy kembali mencuat setelah peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, pada pembesar Quraisy langsung menertawakan dan menganggapnya gila. Akan tetapi Abu Bakar dengan kejujurannya membenarkan peristiwa tersebut. Kemudian, sifat dan perilaku terpuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki perilaku kerja keras. Kerja keras artinya kerja dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki perilaku kerja keras pantang menyerah dalam menghadapi cobaan. Kemudian, Nabi memiliki sifat sabar. Nabi Muhammad SAW mengalami banyak penolakan dan tentangan. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya pun mengalami teror dan siksaan fisik. Meskipun demikian, beliau selalu menghadapi dengan sabar. Ketika dilempari kotoran oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab, beliau tidak marah. Nabi Muhammad SAW membersihkannya dan tidak membalas perbuatan Ummu Jamil. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kaum muslimin bersabar menghadapi ancaman dari serangan dari kaum kafir Quraisy. Dengan kesabaran tersebut, banyak penduduk Mekah yang menaruh hati kepada Nabi Muhammad SAW dan tertarik mempelajari agama Islam. Nah, kayak itu juga kita. Apabila kita mendapat masalah, ujian, kita harus sabar karena masih banyak yang lebih banyak cobaannya daripada kita. Nabi aja menghadapi banyak cobaan, tantangan, apalagi kita yang manusia biasa ini. Kenapa kita menghadapi masalah harus dengan sabar? Karena Nabi kayak itu bahari. Kemudian Nabi juga memiliki sifat pemaaf. Apa yang adik-adik rasakan jika ada orang yang menghina, mencaci, bahkan mengancam, membunuh
Apakah adik-adik sakit hati? Rasa-rasanya sulit untuk tidak sakit hati dengan orang yang pernah menghina, mencaci, bahkan mengancam. Tahukah adik-adik, Nabi Muhammad juga mendapat cacian, hinaan, ancaman dari kaum kafir. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW seorang pemaaf. Nabi Muhammad SAW selalu memaafkan orang-orang yang memusuhinya. Nabi Muhammad SAW tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain meskipun orang lain telah berlaku sangat kejam. Nabi Muhammad SAW dengan mudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyakitinya. Kemudian, Nabi memiliki sifat rendah hati. Nabi SAW merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, beliau tidak pernah sombong. Beliau selalu rendah hati dan tidak pernah meremehkan orang lain. Bagi Nabi Muhammad SAW, semua manusia memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaan yang membedakan manusia di hadapan Allah. Contoh perilaku rendah hati pada diri Nabi Muhammad terlihat dari perilakunya dalam menghormati orang lain. Dan juga Nabi Muhammad teguh pendiriannya. Nabi Muhammad memiliki perilaku teguh pendirian. Suatu hari para pembesar Quraisy menemui Abu Talib untuk memintanya merayu Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Saat Abu Talib menyampaikan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad, beliau langsung menolak dengan sopan saran tersebut. Nabi Muhammad selalu teguh dalam berjuang. Hinaan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy tidak membuat takut atau gentar. Ancaman pembunuhan kafir Quraisy pun tidak menyurutkan niatnya. Nabi Muhammad justru semakin teguh berjuang menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad juga memiliki sifat tawakal. Tawakal merupakan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku tawakal selalu diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah, beliau tetap manusia biasa. Beliau juga memiliki sifat-sifat wajar manusia seperti ragu dan sedih. Jika Nabi Muhammad SAW merasa ragu, beliau segera minta petunjuk kepada Allah dengan diiringi ikhtiar dan usaha. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bertawakal dengan menyerahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita di WhatsApp grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.